bagi kita semua dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa. Saya dari kelas 1E Agroteknologi dengan NPM 2010631 Fakultas Pertanian Universitas Sinar Berbangsa Karawang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang evolusi hewan dan tumbuhan, yaitu yang saya bahas tentang evolusi jangkrik dan jagung. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah biologi dan klasifikasi tanaman dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Nur Cahyo Widyodaru Saputro, SSI MSc. Baik, langsung saja. Di sini ada pengertian tentang evolusi. Evolusi merupakan perubahan pada populasi makhluk hidup secara perlahan dalam kurun waktu yang lama. Menurut para ahli, evolusi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu evolusi progresif, yang merupakan perkembangan populasi makhluk hidup menuju kesempurnaan. Sedangkan yang kedua ada evolusi regresif, yang merupakan perkembangan populasi makhluk hidup menuju kepunahannya. Dan selanjutnya yaitu tentang evolusi jangkrik. Adapun pengenalannya yaitu jangkrik atau cengkerik atau Gryllidae adalah serangga yang berkerabat dekat dengan belalang, memiliki tubuh rata dan antena panjang. Jangkrik adalah omnivora, dikenal dengan suaranya yang hanya dihasilkan oleh jangkrik jantan. Suara ini digunakan untuk menarik betina dan menolak jantan lainnya. Suara jangkrik ini semakin keras dengan naiknya suhu sekitar. Di dunia dikenal sekitar 900 spesies jangkrik, termasuk di dalamnya adalah gangsir. Jangkrik telah dipelihara manusia sejak lama dan di Asia dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Laga jangkrik adalah sejenis permainan yang populer dan kerap kali melibatkan taruhan. Di Caraguatatuba, Brazil, jangkrik hitam di dalam ruangan dipercaya sebagai tanda datangnya penyakit. Jangkrik hijau sebagai datangnya harapan dan jangkrik labu mendatangkan uang. Sedangkan dalam komedi, suara jangkrik biasanya digunakan untuk menandakan lawakan yang tidak lucu dan tidak membuat orang tertawa. Nah, adapun evolusi jangkrik, di sini sebuah fosil serangga predator dari zaman dinosaurus baru-baru ini ditemukan di lapisan kapur yang terletak di wilayah utara Brazil. Serangga ini adalah serangga karnivora pemakan daging yang berasal dari 100 juta tahun silam. Para ahli menyebut fosil tersebut itu sangat mirip dengan serangga karnivora mirip jangkrik yang saat ini masih hidup di selatan Asia, utara Indochina dan Afrika. Karena kemiripannya itu, fosil tersebut mengungkapkan kalau genus serangga ini telah mengalami evolusi yang sangat sedikit sejak zaman dinosaurus. Penemuan yang dimuat dalam jurnal terbuka Zoocase ini juga memperbaiki klasifikasi dari temuan fosil sebelumnya. Nenek moyang jangkrik itu hidup di periode Cretaceous sesaat sebelum superbenua Gondwana atau superbenua yang mencakup benua Afrika, Amerika Selatan, Australia, India, Arab, dan Antartika saat ini terpecah. Fosil yang ditemukan tersebut berasal dari genus Schizodactylus atau jangkrik berkaki miring, di mana genus Schizodactylus mencakup jangkrik yang ada saat ini, belalang, serta binatang bernama Cataidae. Penamaan genus ini berdasarkan kaki yang dimilikinya, yang membuat mereka bisa melenting dan menyokong tubuh mereka di habitat berpasir untuk memburu mangsa. Saat berburu, spesies ini sebenarnya tidak menggunakan strategi khusus. Serangga bertubuh tambun ini keluar malam hari menyisir habitat mereka untuk mencari mangsa. Hewan ini mampu bergerak dengan cepat bila diperlukan. Nah, setidaknya ada beberapa perbedaan fosil tersebut dengan jangkrik yang ada saat ini. Dengan panjang sekitar 6 cm dari kepala hingga ke bagian belakang tubuhnya, fosil tersebut memiliki postur yang agak aneh. Antenanya lebih panjang dari tubuhnya. Jangkrik ini juga memiliki sayap yang tergulung dan kaki yang tajam seperti sepatu salju yang mendukung hewan tersebut untuk tetap bisa menjejak di daerah berpasir. Selain itu, jangkrik yang sangat agresif ini tak bisa terbang walaupun memiliki sayap. Sayapnya biasanya hanya bisa dimekarkan saat diperlukan saja. Nah, meski fosil yang ditemukan sedikit berbeda dengan jangkrik berkaki datar, saat ini
ini ada dua hal yang mendasari kesimpulan serangga dalam genus itu. Pertama, bentuk dan fungsi anggota tubuh yang secara umum tidak memiliki perbedaan berarti. Dan yang kedua, adanya studi lain tentang penemuan fosil tersebut yang menunjukkan bahwa daerah itu beriklim kering atau semi kering monsonal pada periode Cretaceous awal. Artinya, habitat yang dipilih si Zoodatylus tidak mengalami banyak perubahan selama lebih dari 100 juta tahun. Evolusi statis adalah peristiwa di mana kelompok organisme tertentu hanya mengalami sedikit perubahan genetik dalam rentang waktu geologi yang cukup lama. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang evolusi jagung. Di sini ada pengenalan jagung, yaitu jagung merupakan tanaman serelia yang paling produktif di dunia, sesuai ditanam di wilayah bersuhu tinggi dan pematangan tongkol ditentukan oleh akumulasi panas yang diperoleh tanaman. Adapun asal tanaman jagung, banyak pendapat dan teori mengenai asal tanaman jagung. Tetapi secara umum para ahli sependapat bahwa jagung berasal dari Amerika Tengah atau Amerika Selatan. Jagung secara historis terkait erat dengan suku Indian yang telah menjadikan jagung sebagai bahan makanan sejak 10.000 tahun yang lalu. Ada 3 teori yang menyatakan bahwa asal tanaman jagung itu berasal dari 3 daerah ini. Yang pertama yaitu teori asal Asia. Tanaman jagung yang ada di wilayah Asia diduga berasal dari Himalaya. Hal ini ditandai dengan ditemukannya tanaman keturunan jali atau jagung jali dengan Pemalia Andropogenae. Kedua spesies ini mempunyai 5 pasang kromosom, namun teori ini tidak memiliki banyak dukungan. Nah, yang kedua ada teori asal Andean atau tanaman jagung berasal dari dataran tinggi Andean Peru, Bolivia, dan Ekuador. Hal ini didukung oleh hipotesis bahwa jagung berasal dari Amerika Selatan dan jagung Andean mempunyai keragaman genetik yang luas, terutama di dataran tinggi Peru. Kelemahan teori ini adalah tidak ditemukan kerabat liar jagung seperti Teosinte di dataran tinggi tersebut. Mangelsdorff, seorang ahli biologi evolusi yang mengkhususkan perhatian pada tanaman jagung, menampik hipotesis ini. Sedangkan yang ketiga ada teori asal Meksiko. Banyak ilmuwan percaya bahwa jagung berasal dari Meksiko karena jagung dan spesies liar jagung atau Teosinte sejak lama ditemukan di daerah tersebut dan masih ada di habitat asli hingga sekarang. Hal ini juga didukung oleh ditemukannya fosil tepung sari dan tongkol jagung dalam gua. Dan kedua spesies mempunyai keragaman genetik yang luas. Teosinte dipercaya sebagai nenek moyang atau progenitor tanaman jagung. Menurut ahli biologi evolusi, jagung yang ada sekarang telah mengalami evolusi dari tanaman serelia primitif yang bijinya terbuka dan jumlahnya sedikit, menjadi tanaman yang produktif, biji banyak pada tongkol tertutup, mempunyai nilai jual yang tinggi dan banyak ditanam sebagai bahan pangan. Nenek moyang tanaman jagung masih menjadi kontroversi. Ada 3 teori yang mengatakan tanaman jagung berasal dari foreground, kerabat liar jagung Tripsacum, dan Teosinte. Mangelsdorff mengatakan foreground sebagai nenek moyang tanaman jagung merupakan tanaman liar yang terdapat di dataran rendah Amerika Utara. Sedangkan Randolph mengemukakan bahwa nenek moyang tanaman jagung berasal dari kerabat liar tanaman jagung sebelum jagung primitif Teosinte dan Tripsacum ditemukan. Tanaman liar jagung banyak digunakan dan dibudidayakan. Sedangkan menurut Longley, jagung merupakan mutasi dan seleksi secara alami dari Teosinte. Biji Teosinte terbungkus berbentuk buah yang keras. Ada ilmuwan yang menolak 3 teori tersebut, yaitu Wilkes dan Goodman. Mereka mengeluarkan teori yaitu yang pertama,
Evolusi jagung liar teosinte langsung menjadi jagung modern melalui proses persilangan dan fiksasi genetik atau genetik shift. Nah, yang kedua, jagung dan teosinte berasal dari nenek moyang yang sama dan terpisah selama proses evolusi menjadi teosinte dan jagung. Yang ketiga, terjadi kemajuan genetik dari teosinte menjadi jagung. Dan yang keempat, yaitu terjadi persilangan antar teosinte dengan rumput liar keturunannya menjadi jagung. Plasma nutmah teosinte telah masuk atau introgression secara ekstensif ke dalam genom jagung selama masa evolusi beribu-ribu tahun, dan keturunannya menyebar di Meksiko. Dari bukti genetik yang ada disimpulkan bahwa nenek moyang tanaman jagung melibatkan teosinte yang telah mengalami mutasi beberapa loci utama. Penemuan tanaman liar perennial teosinte atau Zea diplophrenis membuka berbagai kemungkinan hubungan teosinte dengan jagung. Tripsacum termasuk kerabat liar jagung, bukan keturunan persilangan dengan teosinte maupun jagung. Nah, Tripsacum tersebut merupakan satu-satunya genus yang telah disilangkan dengan jagung dan keturunannya dapat tumbuh sampai dewasa dan berbuah. Dalam analisis genetika modern, genus Tripsacum berkaitan dengan tanaman jagung, sehingga jagung merupakan spesies dari Tripsaceae. Evolusi dan penyebaran tanaman jagung sangat ditentukan oleh manusia. Nah, dalam periode antara 5.000 tahun sebelum Masehi dan 1.000 tahun Masehi, terjadi mutasi alami dan persilangan antara kelompok jagung serta proses aklimatisasi dan seleksi spesifik oleh petani, terutama dari aspek ukuran, warna, dan karakteristik biji. Jagung berkembang dari tanaman yang kecil, tongkol terbuka, menjadi tanaman yang mempunyai banyak baris atau multi-rows, produksi tinggi dan kelompok tertutup, sehingga memerlukan bantuan manusia untuk memisahkan biji dari tongkolnya untuk tumbuh dan berkembang. Pada sekitar 1.000 tahun Masehi, tanaman jagung tradisional telah berkembang menjadi tanaman jagung modern. Umumnya, pengembangan tanaman dilakukan dengan seleksi secara sederhana, dengan mempertahankan tongkol yang diinginkan dan benihnya ditanam pada musim berikutnya. Keragaman antar tongkol dipengaruhi oleh lingkungan sehingga mengaburkan perbedaan genetik dalam hasil, tinggi tanaman, dan karakter kuantitatif lainnya, sehingga seleksi berdasarkan karakter ini belum mampu mempercepat peningkatan hasil biji. Nah, penelitian filogenetik menunjukkan bahwa jagung merupakan keturunan langsung dari teosinte atau Zea maespe parviglumis. Nah, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.